A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat sehat untuk kita pergunakan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat hidup untuk terus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya tujuan Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah dikubur dan kita bahkan ikut melayatnya. Beliau-beliau semuanya sudah tidak punya kesempatan untuk bertobat, sedangkan kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dengan sebaik-baiknya pertaubatan kita. Alhamdulillah sahabat winnerku semuanya, hari ini saya akan membahas sesuai dengan judul, tentunya panjenengan semuanya sudah menduga. Walaupun mungkin dianggap topik ini kurang menarik untuk sebagian orang, saya tetap akan bahas karena ini ada satu testimoni dari sahabat kita yang alhamdulillah Allah selamatkan dari COVID-19. Dan insya Allah saya juga akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Oke, yang pertama dari sahabat kita Mbak Suhani Endang. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat selalu dan kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Umi, boleh saya bertestimoni? Alhamdulillah berkat sholawat saya terlindungi dari keluarga dari terjangkit COVID. Oh, saya terlindungi dari keluarga yang terjangkit COVID. Awalnya begini Umi, teman saya kena COVID dan suaminya, anaknya juga. Anak itu sebelumnya tidur, makan, mandi di rumah saya dan keluarga itu dijemput pakai mobil ambulans. Sebenarnya Bu Dokter yang mantau menyarankan untuk isolasi mandiri, tapi karena keinginan warga akhirnya saya diminta swab. Bagus ini keluar warganya, ini bagus, ini enak, ini mindsetnya berarti open minded kan. Nanti saya ceritakan tentang saya, bagaimana warga saya. Dan Umi, sebelum swab sehari-harinya saya selalu sholawat, siang malam bahkan sambil melakukan apa aja saya selalu sholawat. Bahkan malam sebelum swab sama sepanjang jalan ke rumah sakit sampai pada saat swab pun saya tetap sholawat. Sampai sehari sambil menunggu hasil itu saya tetap sholawat. Padahal saya lagi dapat, tapi saya yakin tanpa mendahului yang di atas Allah, apapun hasilnya Allah pasti punya rencana yang lebih baik.
Dengan rasa yang gak karuan nunggu hasil, sore saya tetap bersolawat. Akhirnya hasilnya negatif, Umi. Masya Allah, anak saya sampai nangis-nangis mendengarkan telepon dokter. Dengan hasil yang negatif, Masya Allah, sambil gemetar saya sujud syukur. Sambil berkata bahwa kekuatan doa solawat adalah segala. Dan mulai sekarang saya tambah rajin solawat, Umi, dan untuk teman-teman yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang baik buat hambanya. Sekalipun jahat-jahat teman-teman gak langsung dikabulin, hajat-hajat ini kayaknya ya. Ini keyboardnya yang typo ya. Sekalipun hajat-hajat teman-teman gak langsung dikabulin. Oke, Umi, kiranya cukup sekian dulu testimoni saya. Semoga teman-teman tetap semangat mendawamkan sholawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyboardnya Mbak Suhani Endang typo, saya bacanya juga ikut belibet ya. Nah, itulah pentingnya kita selalu bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh Allah SWT. Kalau kita merasa di masa-masa terpuruk, entah apapun itu ya, saya selalu katakan di masa terpuruk itu bisa jadi karena utang, bisa jadi karena ditinggal suami, bisa jadi karena terpapar COVID, itu juga terpuruknya luar biasa. Justru harus semakin memperbanyak sholawat, mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya dijaga, diperbaiki betul-betul. Saya lupa pernah cerita apa enggak, tapi seingat saya pernah cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Saya lebaran tahun ini saya libur cukup lama. Libur dari kantor cukup lama, 1 bulan lah ya. Setelah libur 1 bulan itu, pihak kantor mewajibkan kami semuanya yang pulang kampung. Saya kan pulang kampung ke Rembang kan. Pulang kampung harus melakukan rapid test. Waktu itu rapid test. Akhirnya tanpa berpikir macam-macam, saya melakukan rapid test saja karena saya merasa orang yang sehat dan saya nggak deg-degan. Saya nggak takut dengan hasilnya. Cuma kala itu ketika saya melakukan rapid test, memang kondisi saya sedang lemah. Lemah dalam artian saya kecapean. Saya luar biasa kecapean. Sehingga mohon maaf ya, saya keputihannya banyak sekali. Saya melakukan rapid test di Rumah Sakit Budi Agung Juwana karena di Rembang sudah tidak ada rapid test. Dan selang mungkin sekitar 2 jaman saya ke rumah sakit tersebut untuk ambil hasilnya, dan hasilnya mengejutkan sekali, saya reaktif. Saya nggak menduga di situ. Di situ karena orang di tempat saya jarang sekali kasus COVID dan baru pertama kalinya juga menjalani rapid test dan langsung hasilnya reaktif. Saya jujur di hadapan dokter itu saya seperti tertimpa reruntuhan kren. Betul-betul kayak ditimpa beban berat dan saya nggak tahu mau ngapain. Saya nangis pun nggak bisa. Cuma saya, kalau orang Jawa bilang, delek-delek. Betul-betul saya delek-delek di situ di hadapan dokter dan saya nggak tahu bagaimana. Kemudian saya bertanya, lalu saya harus gimana, dokter? Dokter menjawab harus melakukan swab. Dan kala itu, qadarullah, memang uang saya habis hanya untuk sekitar persediaan 1 bulan ke depan lah ya, untuk makan saya di kota Semarang. Saya bertanya, saya kalau swab saat ini saya nggak ada uang, saya bilang begitu. Bisa ikuti program pemerintah gratis. Saya diarahkan pergi ke Hotel Safin karena si dokter ini nggak tahu kalau saya orang Rembang. Dipikirnya saya melakukan rapid test di Juwana adalah saya warga Pati. Saya diarahkan ke Safin. Saya datang ke Safin untuk melakukan swab test dan di sana tim gugus COVID-nya sangat-sangat baik, sangat-sangat ramah dan saya ikuti semua protokol kesehatannya. Saya sempat dimasukkan ke lantai 5 dari hotel tersebut ya. Ya, di sini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Wakil Bupati Pati yang memiliki hotel tersebut dan memberikan tempat ya untuk para penderita COVID. Itu luar biasa sekali. Semoga Allah merahmati panjenengan, Pak. Dan di situ singkat ceritanya karena ketahuan ternyata setelah dicek KTP saya Rembang, saya dikembalikan ke Rembang. Saya dijemput dengan ambulan. Perasaan saya sudah nggak karuan karena saya membayangkan ini petugasnya semua dengan pakaian APD ya, itu parno sekali. Dan malam hari itu saya bertanya di dalam mobil, saya akan diisolasi di mana? Karena harusnya saya isolasi di situ ya, di Safin. Karena saya bukan warga Pati, akhirnya saya dikembalikan ke Rembang. Untuk kali ini jawaban dari petugasnya, dibawa ke rumah, Ibu. Dibawa ke rumah, nanti isolasi mandiri saja. Besok baru kita lakukan swab test di Puskesmas Kaliori. Oke.
Saya dengan perasaan cemas, saya membayangkan bagaimana perasaan orang tua saya. Rumahnya didatangi dengan petugas baju APD dan anaknya dikawal begitu ketatnya dengan protokol kesehatan. Saya hanya membayangkan perasaan orang tua saya yang tentunya hancur gitu ya. Dan kala itu perasaan saya hancurnya luar biasa, udah nggak bisa diceritakan. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana stigma-stigma negatif orang-orang di sekitar saya, ya. Karena yang namanya masyarakat kita nggak bisa atur ya kan pemikirannya mereka semuanya. Dan selama ini belum pernah ada kejadian seperti itu di kampung saya. Oke, malam itu saya masuk rumah sekitar jam 10 malam dan ibu saya lihat juga dengan raut wajah yang sedih tapi berusaha tegar. Begitu juga bapak saya ya kan. Dan saya masuk kamar langsung dan saya di dalam kamar itu memang betul-betul saya isolasi mandiri. Saya nggak keluar dari kamar. Saya keluar hanya untuk keperluan buang hajat saja dan mandi. Bahkan makan saja itu disiapkan sama ibu saya, betul-betul kami ngikutin protokol kesehatan. Karena walaupun saya merasa saya nggak kena COVID, pasti ini hasil swabnya negatif, tapi saya tetap berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya nggak keluar betul-betul dari kamar. Nah, besoknya yang setelah malam itu, besoknya saya pergi ke puskesmas, saya melakukan swab test, dan saya banyak bertanya di situ. Gitu ya. Kenapa orang yang sehat seperti saya bisa seperti ini gitu kan? Tim dokter pun tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tapi memang semua tim dokter yang saya temui menyatakan bahwa rapid test yang hasilnya reaktif belum tentu juga COVID. Karena apa? Rapid test tidak membaca virus COVID, dia hanya membaca sistem imun kita yang sedang bekerja, membentuk antibodi. Jadi saya berpikir ini pasti karena keputihan saya. Karena yang namanya keputihan itu juga adalah virus. Dan qadarullah saya bisa melalui 14 hari pertama saya dengan sangat baik. Walaupun di awal-awal hari pertama hari kedua saya sempat jatuh karena mendengar omongan-omongan dari orang-orang di sekitar yang sangat tidak enak. Luar biasa tidak enak. Bahkan ada dari kerabat juga yang omongannya tidak enak. Dan setelah itu saya berusaha menguasai diri saya sendiri dengan beberapa support dari teman-teman, termasuk teman UCR ya. Teman UCR ada 1-2 orang yang saya kasih tahu waktu itu. Yang lain saya belum kasih tahu karena saya menunggu hasilnya negatif dulu baru saya infokan semuanya. Ya saya disupport atasan saya disupport orang tua saya, ya saya disupport keluarga saya. Dan itu menguatkan saya hingga saya putuskan saya membatasi diri saya membuka sosial media, saya membatasi diri saya untuk mendengarkan omongan-omongan dari luar. Saya harus happy, saya harus sehat, saya nggak boleh banyak pikiran. Karena walaupun saya tidak terpapar COVID, tapi kalau saya banyak pikiran, saya bisa jatuh sakit. Apalagi kalau ternyata memang saya terpapar COVID. Itu akan memperburuk keadaan saya. Maka dari itu saya sangat sadar bahwa yang saya hadapin ini, penyakit ini memang betul-betul ada ya, ada dan bisa membunuh juga ya, bisa menjadi penyebab kematian maksudnya ya. Apalagi kalau dengan riwayat yang punya penyakit ya kan. Jadi dari itu saya berusaha membuat happy diri saya berusaha mendekatkan diri kepada Allah apapun itu. Bahkan dalam kecemasan selama 14 hari menunggu hasil swab tadi itu ya kan. Hasil swabnya setelah itu keluar dari 11 hari, tapi kan saya isolasi 14 hari ya. Dengan kecemasan itu saya tetap berusaha meyakinkan hati saya bahwa ketetapan Allah lah yang terbaik sama saya, buat saya. Saya bahkan berandai-andai seandainya hasilnya ternyata saya betul-betul positif COVID. Itulah yang terbaik buat saya. Dan saya harus tegar dengan segala macam gunjingan orang-orang di sekitar saya. Saya harus tegar. Saya semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya perbanyak terus sholawat saya. Bahkan hari-hari itu saya tidak pernah lepas dari sholawat saya ya kan, istighfar saya perbanyak betul-betul sholat saya. Karena saya nggak punya kegiatan jadi sholat saya jadi lebih tertib tepat waktu ya kan. Tapi memang saya nggak puasa karena saya harus makan banyak, itu pesan dokter harus makan banyak, vitaminnya harus dikencangin juga. Jadi saya makan dan karena itu badan saya naik drastis 6 kilo. Sampai sekarang nggak turun-turun itu. Ya itulah hikmahnya dari saya diisolasi, jadinya badan saya segemuk ini. Oke. Terus dalam masa itu juga berkahnya lagi selalu ada hikmah ya, selalu ada hikmah di balik setiap ujian. Hikmahnya lagi kalau saya boleh ingat waktu itu sempat ada Sobat Winner yang komen seperti ini. Saya salut sama Mbak Wiwin.
dengan kesibukan jenengan produktif sekali, sehari bisa upload 2-3 video. Itu karena apa? Sebelum itu saya belum pernah upload 2 video setiap hari. Dan hari itu selama saya COVID itu, selama saya selama saya di isolasi itu, saya justru membuat saya produktif. Karena apa? Saya nggak kerja. Jadi saya nggak mau, saya nggak mau pikiran saya kosong. Setelah waktu ibadah saya selesai, saya harus memperbanyak waktu untuk membuat karya-karya. Hari itu juga selama 14 hari di isolasi juga saya aktif meeting Zoom, saya aktif dengan pekerjaan saya dari jarak jauh. Saya kontrol semua tim saya. Semua tim saya silakan hubungi saya kapan saja jika saya diperlukan untuk ACC atau untuk urusan apapun yang terkait dengan pekerjaan. Jadi saya seperti orang kerja yang tapi kerjanya hanya jarak jauh, itu aja bedanya ya. Begitu masuk jam kerja, handphone saya standby untuk menjawab semua telepon, untuk meeting Zoom. Setelah itu saya belajar, saya buat bahan konten, saya syuting video, ya kan? Saya edit sendiri, saya upload gitu kan. Itu membuat saya seperti tidak sedang dikurung gitu. Saya tidak sedang dikurung, saya masih tetap produktif. Qadarullah, alhamdulillah, setelah 11 hari berlalu, saya mendapatkan kabar bahwa hasilnya negatif. Alhamdulillah. Tetapi ujian belum selesai sampai di situ karena di Kota Rembang itu kasus COVID sangat sedikit sehingga pihak pemerintah itu sangat-sangat berhati-hati. Mereka sangat-sangat aware dengan penanganan COVID. Jadi walaupun saya sudah dinyatakan negatif hasil swab pertama, saya tetap harus ikut swab kedua dan saya harus menjalani isolasi lagi 14 hari ke depan tahap kedua. Dan itu sangat membuat saya shock. Karena apa? Saya merasa saya orang sehat, saya harus dikurung. Dan di situ saya betul-betul tidak terima. Waktu itu saya sempat histeris, ya kan. Sempat ada cekcok sedikit saya dengan tim kesehatan di Puskesmas Kaliori. Dan saya yakin petugas ini sangat membenci saya. Nah, oke, akhirnya saya mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan setempat ya, Dinas Kesehatan Rembang. Setelah saya mendapatkan penjelasan itu, saya ikuti swab kedua, dan swab kedua juga berjalan 14 hari ke depannya. Saya di dalam lagi dan alhamdulillah hasilnya juga negatif. Alhamdulillah, itu semua berkat kasih sayangnya Allah. Jadi pesan saya buat panjenengan semuanya, sobat winerku, saya nggak tahu, mungkin panjenengan, mungkin saudara panjenengan, mungkin teman panjenengan, orang-orang terdekat panjenengan, ada yang dinyatakan terpapar COVID setelah menjalani serologi tes atau menjalani rapid test. Pesan saya buat panjenengan, kalau itu bukan panjenengan, berikanlah support terbaik dari panjenengan. Karena kalau panjenengan ikut menggunjing seperti tetangga saya ya, yang sebetulnya nggak semua tetangga saya baik-baik, tapi ada 1-2 oknum yang memang reseknya luar biasa, dia menghembuskan hoax yang nggak jelas. Untung saya masih bersabar. Kalau saya tidak bersabar tentunya akan saya bawa ke jalur hukum. Ya, jadinya panjenengan jangan sampai menjadi oknum seperti tetangga saya yang oknum ini. Panjenengan jadilah teman tetangga yang baik, berikan support terbaik, doakan yang baik-baik. Karena kalau panjenengan sampai menggunjing dan gunjingan panjenengan itu sampai ke telinganya orang tersebut, justru panjenengan yang sedang membunuh orang tersebut perlahan, bukan COVID-nya. Karena apa? Orang yang terpapar COVID yang beliau butuhkan selain daripada protokol kesehatan, apa yang dia butuhkan? Yang beliau butuhkan adalah support. Harus disupport luar biasa. Karena support itu terus terang membuat mentalnya tuh langsung naik gitu kan. Dan terus terang waktu itu juga ada kejadian di UCR ya. UCR 1 ada yang terpapar sepertinya udah positif COVID. Malah ketakutan memikirkan utang pinjolnya. Saya marah di situ. Saya luar biasa marah karena apa? Nggak seharusnya panjenengan itu mikirin utang. Jenengan itu harusnya mikirin kesehatan. Jenengan harus happy. Jenengan harus tutup telepon, jangan nggak boleh dengerin omongan-omongan dari luar. Karena apa? Membuka telepon yang nanti isinya debt collector, mendengar omongan-omongan dari luar yang mencerca, mencemooh, mengintimidasi, ya akan menghakimi, itu akan membuat kejiwaan turun, psikis turun, dan itu akan memudahkan virus-virus lain masuk atau COVID-nya semakin berkembang biak. Jadi panjenengan semuanya, kalau ada orang terdekat panjenengan yang terpapar COVID, tahan lidah panjenengan untuk menggunjing, jangan menggunjing. Karena kalau sampai panjenengan menggunjing, jenengan yang berdosa. Jenengan sedang membunuh orang ini gitu. Ya. Saya sebetulnya dari dulu pengen sekali mengangkat tentang COVID ini karena apa? Saya sangat peduli dengan siapapun yang terpapar COVID atau siapapun yang dianggap terpapar COVID.
Karena apa? Itu luar biasa rasanya. Itu betul-betul rasanya kayak dihujam beban berat dalam hidupnya melebihi utang. Karena apa? Membayangkan bagaimana stigma negatif orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi buat sobat winerku semuanya, jadilah tetangga, teman, sahabat, keluarga yang bijak untuk para penderita COVID-19. Karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah support kita. Oke, sobat winerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Cukup panjang durasinya, ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.